Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Hafabi Channel. Selamat bergabung bagi yang baru pertama kali bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 4 pola interaksi Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melalui perantara Jibril. Tak lain adalah untuk dijadikan oleh kita sebagai petunjuk yang akan menyelamatkan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga sebagai penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada, kitabullah wa ahlu baiti. Dan dalam riwayat yang lain, kitabullah wa sunnati. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat sepeninggalku nanti. Yaitu yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, yang kedua ahlu baiti. Itu dalam riwayat Muslim. Sementara dalam riwayat Malik, kitabullah wa sunnati, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Para sahabat Hababi sekalian, jadi Al-Quran diturunkan yang pertama sebagaimana tadi dalam ayat surah Al-Baqarah, yaitu pertama sebagai petunjuk bagi manusia, yang kedua sebagai penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan yang ketiga sebagai Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Para sahabat Hababi sekalian, jadi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, dan sebagai teman untuk kehidupan kita yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Syekh Manal Qattan dalam Al-Mabahis fi Ulumil Quran, dia menjelaskan bahwa ada 20 sifat Al-Quran yang tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran, yang ini adalah sebagai fungsi bagi petunjuk bagi manusia. Yang ke-12 itu antara lain, Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk, kemudian sebagai nur, cahaya, kemudian sebagai Al-Mubin, penjelas, kemudian sebagai Al-Aziz, yang mulia, kemudian sebagai Al-Mau'idhah, sebagai nasihat, kemudian juga Al-Bushra, ya, sebagai kabar gembira, kemudian Al-Bashir sebagai pembawa kabar gembira, sebagai An-Nadhir sebagai pemberi peringatan, dan seterusnya. Para jamaah dan sahabat Hababi sekalian dimanapun berada, kalau kita ingin melihat ke belakang bagaimana kondisi umat manusia pada saat itu ketika Al-Quran belum diturunkan, seluruh manusia, terutama yang ada di Jazirah Arab, Romawi, Persia, dan penjuru dunia yang lainnya, pada saat itu mereka ada dalam kebodohan, ada dalam kegelapan. Bodoh di sini maksudnya adalah mereka dalam beribadah, mereka menyekutukan Allah, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah binatang, pepohonan, dan sebagainya. Kemudian dalam kelas-kelas manusia, mereka menghinakan perempuan, kemudian terjadi perbudakan di mana-mana. Kemudian dalam perekonomian, yang kaya semakin kaya dan mereka tidak peduli terhadap orang-orang du'afa. Kemudian dalam bisnis, ya, terjadi banyak kecurangan, ya, seperti riba, kemudian timbangan yang dicurangkan, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran dan Rasulullah SAW merubah semua peradaban kejahilian itu menjadi peradaban yang mulia, peradaban yang sungguh indah, sehingga mengangkat kebodohan-kebodohan, kegelapan-kegelapan menjadi ilmu, cahaya yang mengantarkan dalam kebahagiaan di dunia
dan di akhirat nanti. Para sahabat Habib sekalian, nah, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, benar-benar sebagai teman hidup kita, maka ada 4 pola interaksi Al-Quran yang senantiasa harus kita amalkan. Yang pertama adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya senantiasa menganjurkan kita untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat nanti menjadi syafaat bagi pembacanya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu," kata Rasulullah, "alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, dan mimu harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya 1 pahala. Dan 1 pahala, setiap 1 pahala itu dikalikan dengan 10 pahala yang lainnya. Nah, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim atau yasin atau toha itu adalah 1 huruf. Melainkan kalau dalam alif lam mim, alifnya itu 1 huruf, lamnya 1 huruf, kemudian mimnya juga 1 huruf. Nah, bayangkan para sahabat hafiz sekalian, kalau kita membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran, maka berapa pahala yang akan kita dapatkan? Syekh Ba'bullah dalam kitab Al-Bayan, beliau menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 320.671 huruf ya dalam Al-Quran. Maka kalau kita menghatamkan Al-Quran, berarti angka tersebut dikalikan dengan 10 kebaikan, 10 pahala. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini, setelah dikalikan itu akan dikalikan kembali, karena kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Nah, juga dijelaskan dalam kitab Al-Bayan bahwa belajar ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Nah, ini kan berkaitan dengan tilawah ya. Nah, artinya kalau ada 1 keluarga, 1 orang itu belajar ilmu tajwid, berarti sudah mewakili. Namun permasalahannya para sahabat hafiz sekalian, mengamalkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran adalah fardu ain. Nah, artinya kalau ada 1 keluarga yang belajar tajwid, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mengajarkannya kepada keluarga yang lain, kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, dan seterusnya. Nah, karena Allah mencintai seorang hamba yang membaca Al-Quran, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam sisi bacaannya, dalam segi qiraahnya tentunya. Maka dari itu, selain kita belajar untuk senantiasa membaca Al-Quran atau menyeringkan membaca Al-Quran, juga kita dituntut untuk senantiasa memperbaiki kualitasnya, yaitu kualitas bacaan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu saja belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini tidak pandang bulu ya, baik orang muda maupun orang yang sudah tua, orang kaya maupun orang miskin, maka semuanya dituntut untuk senantiasa membaca Al-Quran dan memperbaiki kualitas bacaannya tentunya. Kemudian selanjutnya masuk kepada pola interaksi yang kedua. Pola interaksi yang kedua yaitu tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran akan senantiasa terjaga keasliannya, keotentikannya dari mulai dia diturunkan pertama kali hingga yaumul kiamah nanti. Maka dalam hal ini para hufadzul Quran,
para penghafal Al-Quran, mereka adalah garda terdepan atau istilahnya kopassusnya dalam mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran, kesahan Al-Quran, keotentikan Al-Quran dari mulai diturunkan pertama kali sampai ke yaumul kiamah nanti. Sahabat Habis sekalian, nah makanya kalau ada orang ingin memalsukan Al-Quran di penjuru dunia manapun, pasti akan ketahuan. Nah, salah satunya adalah mereka yang menghafal Al-Quran pasti akan mengetahui di mana letak kesalahannya. Jangankan memalsukan satu surat atau satu huruf, satu harokat saja pasti akan ketahuan. Nah, inilah bentuk daripada mukjizat Al-Quran dan bentuk daripada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya untuk menjaga Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menampakkannya, yaitu dengan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Dan bukan hanya dia saja, tetapi beliau Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan syafaat kepada 10 orang terdekatnya, di mana ke-10 orang tersebut tadinya sudah ditentukan untuk masuk neraka. Luar biasa. Mari kita sama-sama menjadi wakil Allah dalam menjaga keutuhan Al-Quran, baik secara isinya, keotentikannya, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 tadi. Kemudian selanjutnya adalah pola interaksi yang ketiga, yang ini sangat penting sekali, dan ini adalah salah satu tujuan daripada diturunkannya Al-Quran, yaitu adalah pola interaksi tadabbur Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Para sahabat Habis sekalian, dalam hal ini Imam Ali radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Al-Habib bin Alawi Al-Haddad, beliau menjelaskan bahwa innama unzilal Qur'an yadabbar wa bitadabburi habul muradu minhu wa yatawassalu ilal ilmi wal amalu bima fihi wa hadha huwal maqsud bi inzalihi wa bi'sati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali berkata, yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, yang dikutip dalam kitab Nasu'ihul Ibad, menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk ditadaburi. Karena dengan tadaburlah kemudian kita akan memahami maksud-maksud daripada Al-Quran. Kemudian dengan tadaburlah yang akan menyampaikan kita kepada saripati ilmu, sehingga dengan saripati ilmu tersebut akan menjadi pengamalan terhadap Al-Quran, terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan, dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran dan tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, para sahabat Habis sekalian, untuk pola interaksi yang terakhir, yaitu mengamalkan Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, sebagai teman hidup, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suatu saat, seorang sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Ya Aisyah, bagaimana dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" kata beliau. Kemudian Aisyah tidak langsung menjawab, melainkan beliau bertanya balik. "Ataqra'unal Qur'an?" kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah kamu tidak membaca Al-Quran?" Nah, karena di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang keluhuran budi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, sungguhnya pada dirimu terdapat akhlak yang agung yang luar biasa. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada sahabat yang bertanya tersebut bahwa khuluqu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Nah, para sahabat sekalian, demikianlah 4 pola interaksi Al-Qur'an. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang saat ini sudah mencapai 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan kita senantiasa terus
menambah interaksi kita dengan Al-Quran, yaitu dengan keempat pola tadi, sehingga Al-Quran dapat menjadi pola pedoman hidup kita, kemudian bisa menjadi teman hidup kita, sehingga Al-Quran nanti akan menyelamatkan kita baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quran, di mana Ahlul Quran memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi ahlun." Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari hamba-hambanya. Pada saat itu kemudian para sahabat yang mendengarnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manhum ahlullah?" Ya Rasulullah, siapa itu ahlullah ataupun keluarga Allah? Kemudian Rasulullah menjelaskan, Ahlul Quran hum ahlullah. Ahlul Quran, mereka itulah adalah keluarga Allah. Para sahabat Habib sekalian, demikianlah yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafahnya. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.